Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan tentang pertemuan 10 yang berjudul Manajemen Kas. Saya Aristawan dengan NIM 632300062 dan ada teman saya yang bernama Sandy Saputra, Perkasa Syarif, Anvalia Nuarahasa, dan Fitri Awalia. Pengertian kas. Kas merupakan bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, cash bond, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan yang disebut cash inflow, dan aliran kas keluar, cash outflow. Aliran kas ada yang continue dan tidak continue. Nah, berikutnya ada aliran kas masuk continue, misalnya hasil penjualan produk secara tunai menerima piutang. Aliran kas masuk intermittent, misalnya pendapatan dari penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, penerimaan kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Nah, selanjutnya ada aliran kas keluar continue, misalnya kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan. Aliran kas keluar intermittent, misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen, bunga, pembayaran angsuran hutang pembelian saham, pembelian aktiva tetap. Nah, di slide selanjutnya ada yang pertama ada motif penahanan kas. Nah, yang pertama motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua untuk motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Nah, yang ketiga motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, investasi surat berharga. Nah, selanjutnya ada manajemen kas. Yang pertama, didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Nah, tujuan manajemen kas meliputi dua hal. Yang pertama, likuiditas, dan yang kedua, earning. Nah, likuiditas manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Nah, selanjutnya ada earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Untuk selanjutnya itu perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance saldo. Untuk sumber kas yang pertama ada dari hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua ada penjualan aktiva tetap. Yang ketiga ada penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat ada pengeluaran tanda bukti hutang, hutang wesel, hutang obligasi, dan hutang bank atau dan lain-lain. Yang kelima ada penerimaan di luar usaha perusahaan, X bunga. Yang keenam adanya penerimaan kas dan sewa, penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak pada periode sebelumnya. Untuk selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, ada perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, ada penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang keempat, ada penganggaran kas. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang syarat perdagangan seperti 2/10 net 30. Perhitungan biaya karena tidak memanfaatkan perhitungan. Biaya sama dengan persen potongan per 100 dikurang persen potongan. 360 per 365 per hari jatuh tempo dikurang periode potongan. Biaya sama dengan 2/98 dikali 360 per 20. Sama dengan 0,37 atau 37%. Yang kedua, dalam analisa kredit current ratio dan acceptance ratio merupakan tolak ukur yang pokok. Perusahaan akan lebih percaya oleh bank atau lembaga kredit lainnya. Saya akan menjelaskan tentang safety level of cash balance berada di poin-poin nomor 9. Terus untuk saldo kas minimum tersendiri, yaitu yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi beberapa perusahaan dari risiko kesalahan saldo kas. Terus yang kedua, safety level of cash balance. Sebaiknya safety level of cash balance ini ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Terus yang ketiga, periode puncak, periode di mana kebutuhan akan kas ini memuncak dan terus bertambah. Untuk rumusnya tersendiri, safety level of cash balance, jumlah hari yang diinginkan, rata-rata harian pengeluaran kas. Terus yang kedua, yaitu kas minimum. Contoh yang pertama, misalnya perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari.
pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Terus misalkan ADI safety level of cash balance 7 dikali 600.000 sama dengan totalnya yaitu 4.200.000. Lalu contoh yang kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut yaitu sekitar 750.000, rata-rata pengeluaran kas ini yaitu sekitar 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak ini yaitu sekitar 5 hari, maka safety level of cash balance ini pada periode puncak perusahaan Maju Jaya adalah 5 kali 800.000, yaitu totalnya sekitar 4 juta. Oke, pada slide ini dijelaskan cara untuk menentukan saldo kas optimal menggunakan model Baumol. Total biaya transaksi yang diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua komponen, yaitu biaya simpan dan biaya transaksi. Oleh karena itu, biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. Rumus biaya total adalah TC. TC sama dengan C per 2 dikali I, ditambah T per C dikali B. Sedangkan saldo kas optimal dihitung dengan rumus C sama dengan akar kuadrat dari 2 kali B kali T dibagi I. Keterangan dari rumus tersebut adalah C merupakan saldo kas optimal yang akan dicari, I merupakan tingkat bunga, T merupakan total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B merupakan biaya order kas atau biaya transaksi. Pada contoh soal, kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga, biaya transaksi untuk memperoleh kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga sebesar 18% per tahun, atau 1,5 per bulan. Dengan menggunakan rumus Baumol, saldo kas optimal diperoleh adalah sebesar 5.163.978 rupiah. Artinya, perusahaan sebaiknya menyimpan kas sebesar 5,16 juta setiap kali melakukan pengisian kas agar biaya dikeluarkan menjadi minimum. Dalam 1 bulan, perusahaan perlu melakukan pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5,163 juta, yaitu sekitar 3,9 atau dibulatkan menjadi 4 kali. Selanjutnya, biaya total dihitung menggunakan rumus TC. Hasil perhitungan menunjukkan biaya simpangan sebesar Rp38.730 dan biaya transaksi sebesar Rp38.730, sehingga total biaya yang harus ditanggung perusahaan adalah Rp77.460. Selanjutnya ada model random alir kas. Perusahaan perlu menetapkan batas atas H atau atas bawah B dan batas bawah Z. Saldo kas apabila mencapai batas, perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu kas agar saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Batas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik O. Perbaikan model Baumol 1966. Oke, selanjutnya pada slide ini dijelaskan model Miller dan Orr. Model ini digunakan untuk menentukan batas saldo kas ketika arus kas perusahaan tidak menentu atau berubah-ubah. Nilai Z dapat dihitung dengan rumus Z sama dengan angka pangkat 3 dari 3 kali B kali sigma kuadrat dibagi 4 kali I. Kemudian nilai H sama dengan 3 kali Z dan nilai C sama dengan 4 kali Z dibagi 3. Keterangan dari rumus tersebut adalah Z merupakan batas bawah yang akan dicari, H merupakan batas atas, B merupakan biaya transaksi tetap dalam pembelian atau penjualan surat berharga, sigma kuadrat merupakan varian aliran kas bersih harian, I merupakan tingkat bunga harian surat berharga, dan C merupakan rata-rata saldo kas. Lanjut ke contoh yang sebelah kanan. Sebagai contoh, misalkan penyimpangan aliran kas bersih harian adalah 2.000. Tingkat bunga sebesar 10% per tahun, dan biaya transaksi pembelian surat berharga sebesar 100.000. Karena dalam 1 tahun diasumsikan terdapat 365 hari, maka tingkat bunga harian yang diperoleh adalah 0,1 dibagi 365 sehingga hasilnya adalah 0,000274. Sedangkan varian kas bersih harian atau sigma kuadrat diperoleh dari 2000 kuadrat sehingga hasilnya adalah 4 juta. Batas bawah Z dan batas bawah H dihitung sebagai berikut. Boleh teman-teman lihat untuk pembahasannya, Z ini 3 dikali 100.000 dikali 4 juta, kemudian dibagi daripada 4 kali 0,000274, kemudian dikalikan dengan 1/3, dan hasilnya di sini kita dapat 103.068 perak, dengan H-nya yaitu 103,0,8 ini 103,068 kali 3 yaitu 309,8
309.204 perak. Rata-rata saldo kasnya bisa dilihat kembali ya, yaitu Rp137.424. Misalkan kita menetapkan batas minimalnya adalah 100.000 sehingga saldo kas tidak akan pernah menyentuh nilai 0. Di sini dapat dilihat ya teman-teman, kalau misalkan saldo kas ini tidak akan pernah menyentuh 0 katanya. Nilai Z, H, dan C-nya adalah, maka dihitung sesuai dengan perhitungan tadi, ya, di mana H-nya tadi sudah dapat 309 dan kita tambahkan dengan batas minimalnya yaitu 100.000, hasilnya bisa dilihat. Oke, serta formulanya yaitu Z sama dengan 3B. Kemudian pokoknya dilihat di sini ya teman-teman, daripada rata-rata. Kemudian slide selanjutnya. Oke, baik, kita sekarang ke bagian kesimpulan. Teman-teman tadi sudah banyak diuraikan oleh teman saya, yaitu mengenai aset paling liquid merupakan liquid ini katanya kas merupakan aktiva yang paling lancar, liquid dan berfungsi sebagai alat pembayaran utama untuk memenuhi kewajiban finansial serta membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Tentu kas ini istilahnya kayak harta yang paling pertama kali akan diperhitungkan gitu ya. Motif penahanan kas ini berdasarkan teori John Maynard Keynes, perusahaan menahan kas karena 3 motif utama, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian, dan motif spekulasi. Dilema manajemen kas, katanya di sini ya, tadi sesuai yang dijelaskan teman saya, tujuan utama manajemen kas adalah menyeimbangkan antara likuiditas, ketersediaan kas yang cukup, dan earning pengoptimalan kas. Jadi kas ini pasti punya dilema ya, di mana tujuan utamanya itu menyeimbangkan likuidnya, ya. Jadi kayak kalau terjadi likuiditas, kas ini cukup atau tidak. Kemudian earning pengoptimalan kas untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau tidak menganggur. Model saldo kas optimal. Di sini dijelaskan untuk menentukan saldo kas yang optimal, perusahaan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah di sini dijelaskan juga ada model Baumol yang tadi dijelaskannya digunakannya ini untuk aliran kas keluar masuk yang bersifat konstan atau bisa diprediksi. Kemudian ada model Miller-Orr digunakan jika aliran kas bersifat acak atau ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada saran. Nah, untuk perusahaan kami menyarankan menetapkan saldo kas minimum atau safety level. Jadi perusahaan ini disarankan untuk memakai safety level of cash balance baik untuk periode normal ataupun periode puncak guna melindungi perusahaan dari risiko kekurangan kas tak terduga. Tentunya ini bisa kita bisa kita simpulkan kalau kas itu harus selalu ada gitu ya. Jadi kita jaga aman aja gitu. 2, memanfaatkan potongan harga, cash discount. Manajemen harus menjaga jumlah kas yang memadai agar dapat memanfaatkan potongan pembelian. Betul. Kan suka ada termin ya teman-teman, ada 2/10, N/30. Karena melewatkan potongan ini dapat menimbulkan biaya kesempatan atau opportunity cost yang tinggi. Lumayan kan kalau misalnya ada potongan diskon, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. 3, melakukan penganggaran kas secara berkala. Jadi kita cek tuh ya, anggaran-anggaran kas ini dianggarkan secara berkala, jadi jangan langsung gitu. Kalau kayak gitu agak susah juga. Kenapa? Karena posisinya nanti kasnya akan kosong, sedangkan kas sendiri tadi tidak boleh sampai terjadi kekosongan gitu. Lagi 4, penerapan model kuantitatif yang tepat katanya. Manajemen harus jeli melihat karakteristik aliran kas pengusahaannya. Jika aliran kas harian fluktuatif, sebaiknya menerapkan model Miller-Orr dengan menyesuaikan biaya transaksi dan varians. Jadi kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa ya. Aliran kas harian agar penempatan dana pada surat berharga menjadi lebih efisien. Surat berharga ini bisa menyangkut dividen ataupun yang lainnya gitu. Untuk selanjutnya, oke, sepertinya itu slide terakhir. Mungkin dari kelompok 6 dicukupkan sampai di sini. Jika memang ada kekurangan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.